Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan untuk mata kuliah pemrograman berorientasi objek pertemuan 3. Kita akan membahas tentang metode. Kalau sebelumnya, di pertemuan sebelumnya kita sudah pernah coba praktekkan untuk membuat metode. Salah satunya adalah metode konstruktor. Nah, di sini kita nanti akan praktekkan juga di Java-nya langsung gitu. Jadi untuk pertemuan kali ini nanti akan dibahas jenis metode. Di antaranya ada metode void dan metode return value. Nih untuk metode void itu nanti ada yang tanpa parameter dan ada juga yang dengan parameter. Begitu juga dengan yang metode return value, itu ada yang tanpa parameter dan juga ada yang dengan parameter. Yang pertama adalah metode void, adalah metode yang digunakan untuk menjalankan perintah tanpa mengembalikan nilai. Nah, di sini kita gunakan void ya. Kemudian di sini static, ini berarti adalah metode punyanya kelas main. Kemudian nama metodenya adalah my method ini. Nah, kemudian di dalam metode ini yang tadi ya, sesuai dengan definisinya bahwa metode void itu tidak mengembalikan nilai. Dan metode ini akan dijalankan jika dipanggil. Jadi di sini isinya adalah untuk menampilkan string hello world. Ini sistem outprintln ya, hello world. Kemudian ketika dipanggil nama metodenya, maka nanti akan keluar output hello world seperti itu. Kemudian untuk yang metode void dengan parameter, kita tambahkan parameter di sini. Di mana di dalam tanda kurung itu kita kasih tipe datanya ya, kita deklarasikan tipe datanya dan juga parameternya. Misalkan ini string nama. Kemudian jangan lupa untuk metodenya dipanggil. Kemudian lanjutnya adalah metode return value, yaitu metode yang akan mengembalikan nilai. Perlu dituliskan tipe data sebelum nama metodenya. Jadi di sini kita nggak lagi gunakan istilah void, ya langsung nama metode, tapi sebelum nama metodenya kita deklarasikan tipe datanya. Ini contohnya menggunakan string. Kemudian di dalam body-nya, di dalam body di sini, ini harus ada kata-kata return. Karena yang tadi ya sesuai dengan namanya, yaitu di sini nanti fungsinya adalah untuk mengembalikan nilai. Ya. Jadi di sini kita tuliskan return. Kemudian dipanggil nama metodenya. Kemudian lanjutnya metode return value dengan parameter. Jadi di dalam tanda kurungnya ini kita isikan parameternya. Tuh ya. Kita langsung coba praktekkan. Oke, kita buka netnya. Kemudian kita buat new file. Kita buat kelas baru.
Oke, kita udah bisa untuk membuat metode. Oke, jadi untuk yang pertama kita coba buat metode void. Kemudian nama metodenya misalkan seperti ini. Nah, kita udah membuat metode ya, metode void. Nah, kemudian sesuai dengan fungsinya tadi ya, metode void ini dia tidak bisa mengembalikan nilai. Nah, terus kita coba misalkan di sini buat outprint untuk menampilkan string hello world. Nah, ini metode ini kalau misalkan kita tidak panggil, maka ya outputnya nggak akan muncul. Ini ya, nggak ada outputnya. Nah, kalau misalkan kita panggil, sini nama metodenya kita panggil, maka akan muncul ini di dalam metode ini kan di dalamnya ada perintah untuk menampilkan string hello world. Ketika kita panggil metodenya, nama metodenya, maka perintah yang ada di dalam metode tersebut akan dijalankan nih, hello world-nya. Berapapun kita akan menjalankannya ya, berapa kali kita memanggilnya ya, berarti sejumlah itu akan ditampilkan atau dijalankan perintahnya. Ini misalkan saya panggil metodenya 3 kali ya, berarti nanti perintah yang ada di dalam metode itu akan dijalankan sesuai dengan berapa kali dipanggil. Nah, ini 3 kali seperti ini. Ini adalah metode void yang tanpa parameter. Nah, selanjutnya kita coba yang metode void menggunakan parameter. Jadi cirinya tadi adalah di dalam tanda kurung ini kita deklarasikan tipe datanya, kemudian parameternya, misalkan nama. Misalkan seperti ini. Nah, di dalamnya sini kita tulis nilainya ya, dari nama ini. Misalkan Naura. Maka nanti outputnya adalah hello Naura. Seperti ini. Misalkan kita mau panggil lagi nih metodenya. Kemudian untuk namanya kita ganti, misalkan kita coba jalankan. Nah, seperti ini. Jadi kita cukup sekali tuliskan perintah, dan di sini kita panggil berapa kali metode itu, seperti itu. Jadi maka ini akan dijalankan sesuai dengan berapa kali kita panggil, kayak gitu ya istilahnya. Oke, itu tadi contoh metode void menggunakan parameter dengan tipe data string. Sekarang kita coba dengan tipe data yang lain, yaitu integer. Maka di sini langsung ada tanda merah ini ya, karena ini kan isiannya atau nilainya masih string. Sedangkan di sini tipe datanya udah kita ganti integer. Misalkan di sini saya ganti parameternya x. Kemudian di sini saya ganti x. Ini misalkan 2 gitu ya. Kemudian di sini
yang tadinya string ini saya mau ganti 5. Itu 5 ini nanti adalah maksud 5 ini adalah nilai untuk si X. Harusnya nanti nilainya adalah 2 plus 5 ya, 7. Coba kita jalankan. Nah, seperti ini, 7. Ya, misalkan di sini saya panggil metode, kemudian di sini saya isi angka yang lain. Nah, kemudian di sini perintahnya bukan lagi tambah tapi kali. Jadi nanti masing-masing dari ini nilai yang ada di sini akan dikalikan dengan 2 ya. Coba kita jalankan. Nah, sini berarti 2 kali 5, ini 2 kali 5, 2 kali 3 dan 2 kali 4. Oke, ini contoh yang void dengan parameter. Ini adalah 1 ya parameternya. Misalkan lebih dari 1 parameter, ada X dan Y, misalkan seperti itu. Kemudian di sini nanti perintahnya adalah untuk menampilkan X dikalikan dengan Y. Nah, di sini misalkan saya ganti nama metodenya jadi perkalian. Nah, di sini ini parameternya kan 2, berarti kita butuhkan 2. Misalkan 5 dan 3, misalkan seperti itu. Jadi nanti perintahnya adalah untuk mengkalikan nilai 5 dan 3 ini ya, sesuai dengan perintah yang ada di dalam metode, yaitu mengalihkan antara X dan Y. Kita coba jalankan. Nah, seperti ini, 15. Jadi untuk yang ini adalah void dengan 2 parameter seperti itu. Nah, terus misalkan saya buat lagi di sini metode lagi, metode void penjumlahan seperti itu, dan tipe datanya masih X, tipe datanya masih integer, kemudian ada 2 parameternya ya, X dan Y. Di sini bedanya karena penjumlahan ya, berarti ya X plus Y seperti itu. Kemudian di sini kita panggil metode penjumlahan, misalkan 1 dan 8. Nah, ini kurung tutup. Ini kelebihan kurung tutup. Oke. Ini ada 2 metode, kemudian metodenya kita panggil ya dua-duanya. Berarti nanti yang ada hasil penjumlahan dan akan ada hasil perkalian. Seperti ini. 1 tambah 8, 9, dan 5 kali 3, 15. Kalau misalkan kita cuman panggil 1 penjumlahan saja, berarti nanti ya yang keluar cuman penjumlahan saja. Jadi intinya metode yang ada di sini itu akan
eksekusi perintah yang ada di dalamnya ketika kita panggil. Nah, jenis metode berikutnya adalah return value, yaitu yang bisa mengembalikan nilai. Yang mau kita praktekkan yang pertama adalah yang tanpa parameter. Di sini kita buat dulu metodenya, bukan lagi void ya, tapi kita deklarasikan tipe datanya, kemudian nama metodenya. Nah, kenapa di sini merah gitu kan, ada tanda merah, karena di sini perlu untuk membalikan nilai dengan kita tulis return di situ. Karena tipenya string, jadi nilai yang akan dikembalikan nanti juga berupa string. Misalkan di sini seperti ini. Nah, ini kan belum kita panggil ya, jadi kita perlu panggil metodenya. Seperti ini. Kemudian nama metode. Coba kita jalankan. Nah, ini hello. Outputnya adalah hello ya. Ini tadi ya. Nah, outputnya akan keluar hello. Ini perbedaan antara yang void dengan yang return. Selanjutnya adalah metode return value yang menggunakan parameter. Jadi misalkan di sini saya gunakan tipe data integer, kemudian di sini adalah jumlah, kemudian parameternya adalah x dan y. Kemudian di sini return x plus y. Nah, kemudian di sini saya ganti sini, saya buat dulu integer z itu adalah jumlah dari 4 dan 3, misalkan seperti itu. Nah, baru di sini saya pengen panggil z gitu ya, dimana z itu adalah jumlah dari 4 dan 3. 4 itu adalah x, y itu adalah 3. Jadi nanti untuk mengembalikan nilai x plus y, jadi hasil penjumlahan dari 4 dan 3, kita run. Nah, seperti ini. Misalkan di sini buat lagi metode kurang gitu ya. Sini ada integer a sama integer b. Kemudian di sini jangan lupa return a min b seperti itu. Kemudian di sini yang dipanggil ya, ini saya ganti kurang. Oke, ini samain aja nilainya. Di sini c. Nah, ini saya panggil c. Nanti yang keluar outputnya itu ya hasil pengurangan saja gitu, hasil penjumlahannya enggak. Kita coba run dulu. Nah, ini 1. Nah, selanjutnya saya akan coba buat metode void dengan percabangan atau if else.
Nama metodenya adalah hasil. Kemudian di sini ada parameter nilai. Di sini ada kondisi jika nilainya lebih besar dari sama dengan 80, maka akan keluar statement seperti ini. Sysout_print. Nah, sini dapat A ya, kalau nilainya lebih besar dari 80 berarti A. Kemudian else if nilai lebih besar dari sama dengan 70 berarti sysout lainnya, misalkan satu lagi, nilai lebih besar dari sama dengan 60. Else system out di sini Anda belum lulus, misalkan seperti ini kondisinya. Kemudian di sini kita panggil metode, misalkan berarti hasil ya, hasil. Kemudian di sini misalkan nilainya 85, harusnya dapat ini ya, ditampilkan uGetA ini. Oke, sekarang coba satu-satu dulu. Misalkan di sini 75. Oke, udah benar. Kemudian misalkan 65. Satu lagi. 55. Belum lulus. Misalkan di sini saya panggil sebanyak kondisi. Mulai dari 85, 75, 65, dan 55. Berarti kondisi ini semuanya dipanggil. Kita tampilkan dulu. Ini ya, ada A, B, C, dan tidak lulus. Mungkin cukup itu untuk pertemuan hari ini, yaitu membahas tentang macam-macam metode. Ada metode void, yaitu void yang dengan parameter dan juga void yang tanpa parameter, dan juga metode return value yang menggunakan parameter ataupun yang tanpa menggunakan parameter. Oke, cukup itu pertemuan hari ini. Silahkan dipraktekkan macam-macam metode di pertemuan hari ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.